Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di tempat yang penuh dengan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan tersebut, yang mana kita telah bertemu bertatap muka dalam membahas dan mengkaji fikih jenazah yang kedua. Yang kemarin telah kita sampaikan kata pengantar dari pengarang tentang permasalahan fikih jenazah dan secara global ilmu fikih, ya. Secara global ilmu fikih itu seperti apa sih, pembahasannya, subtemanya dan yang lain-lainnya. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menyampaikan tentang kematian, hakikat kematian dan hubungannya dengan sakaratul maut. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, dan ikhwan dan akhwat sekalian yang berada di Masjid At-Tauhid, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, kepada murka Allah Subhanahu wa taala tatkala kita membahas dan mengkaji tentang kematian. Karena banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dari pelajaran tentang pengurusan jenazah, penyelenggaraan jenazah ini. Kita banyak mendapatkan pelajaran faedah. Tapi sebelumnya ada beberapa poin yang ingin Anda sampaikan. Pertama, sebelum kita mulai, yaitu telah beredar di tengah-tengah jamaah sekalian, yaitu absensi. Silakan diisi nama lengkap, nomornya, nomor WA-nya. Terus apa lagi tuh? Ya, nomor ya, sudah itu aja. Ini tanda tangan. Fungsinya nanti insyaallah ke depannya setelah buku ini selesai, kajian tentang fikih jenazah selesai, setelah kita sampaikan tentang teori, kemudian praktek, maka akan kita terbitkan, kita cetak sertifikat. Sertifikat tersebut yang kita cetak tersebut kita peruntukkan bagi mereka yang memang betul-betul telah menyelesaikan dan menghadiri pertemuan-pertemuan kita dalam mengkaji fikih jenazah ini. Ya, nanti kita buat tim, kita bentuk tim khusus untuk permasalahan ini, sehingga ketika masyarakat membutuhkan bantuan kita, baik dari mayit laki-laki ataupun wanita, kita punya tenaganya, kita punya orang-orang yang betul-betul mumpuni dalam permasalahan fikih jenazah. Terlebih-lebih lagi kita punya masjid. Nah, masjid ini memang harus memiliki orang-orang yang mengerti tentang masalah fikih jenazah mulai dari A sampai Z-nya secara detail lengkap. Jadi ijazah tersebut nanti saya berikan tidak mudah ya, tidak mudah. Salah satu penilaiannya adalah kehadiran. Dan nanti insya Allah juga ada ujiannya. Kenapa? Karena kita memang ingin berikan Anda sertifikat, ijazah. Kalau Anda itu memang orang-orang yang bisa dan mampu untuk menjalankan tugas ini di tengah-tengah masyarakat tatkala dibutuhkan, sehingga tidak menyesatkan, salah, dan terjadi kedzaliman antara Anda dengan si mayit. Makanya kita harus mengerti tentang ilmu tentang permasalahan fikih jenazah. Itu satu. Kenapa? Masih poin pertama. Kenapa kita berikan ijazah? Alasannya adalah kita akan bahas secara detail. Kita bahas sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya. Karena pembahasan tentang masalah hak anak Adam ya, itu termasuk hak anak Adam. Hak tentang anak Adam tatkala dia meninggal dunia. Tatkala dia hidup pun juga banyak perkara-perkara yang harus kita pelajari sebenarnya. Tapi ini kita khususkan masalah hak anak Adam tatkala dia meninggal dunia. Sehingga kita akan bahas secara detail, betul-betul mendalam semua permasalahan
yang begitu luasnya, begitu banyaknya kita akan kupas tuntas di kajian ini. Jadi jangan sampai ada yang sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang masih kita tidak ketahui kaitannya dengan permasalahan penyelenggaraan jenazah. Sehingga betul-betul orang yang mengerti, paham sepaham-pahamnya tentang masalah fikih jenazah. Karena banyak materi, teori yang disampaikan para ulama tentang permasalahan fikih jenazah, sehingga saya ambil dari beberapa kitab, walaupun saya lebih fokus kepada kitab ini, yaitu Al-Ijazah karangan Syekh Abdurrahman Al-Jibrin, tapi saya ambil dari beberapa kitab para ulama tentang permasalahan fikih jenazah. Jadi silakan teman-teman sekalian, baik ikhwan maupun akhwat, punya problem permasalahan seputar tentang fikih jenazah ini, silakan ditanyakan, jangan malu. Tanyakan semuanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, saya akan cari ininya, apa jawabannya. Saya akan cari. Bisa jadi ada beberapa permasalahan yang belum saya baca, belum terbetik di benak saya, sehingga saya membutuhkan bantuan dari teman-teman sekalian. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi tentang masalah penyelenggaraan jenazah. Itu maksud dari kami, kita terbitkan ijazah untuk teman-teman yang betul-betul serius dalam mengikuti kajian kita. Kedua, yaitu setiap teman-teman sekalian yang betul-betul kepingin terus ikut pengajian kita, diwajibkan untuk mencatat, ya. Diwajibkan untuk mencatat. Cantiknya lagi punya buku yang saya miliki seperti di depan ini. Karena bahasa Indonesianya nggak ada, bahasa Indonesianya tidak ada. Jadi hanya bahasa Arab, PDF bahasa Arabnya pun ada. Ya itu kalau kepingin maksimalnya. Tapi kalau misalkan enggak, karena yang nggak ngerti bahasa Arab, ya enggak masalah lah. Hanya sekedar buku tulis dan pena. Jadi wajib. Nanti ada store juga, store bukunya. Setelah selesai kajian nanti silakan dikumpulkan buku tulisnya. Nanti saya cek satu persatu. Bagi yang betul-betul lengkap, gitu ya, betul-betul lengkap, barulah kita terbitkan ijazah atau syahadah ataupun sertifikat kalau dia ini memang betul-betul orang yang mumpuni. Jadi ijazah itu bukan kita jadikan atau sertifikat tersebut bukan kita jadikan tujuan utama untuk kita hadir di pengajian ini, bukan. Cuman itu hanya sekedar legalitas lah. Bukti nyata kalau Anda itu betul-betul ngerti gitu loh. Misalkan Anda pengen bantu di masyarakat Anda, kemudian Anda dihalang-halangi, ini tunjukkan itu aja gitu ya. Ini saya mampu, insya Allah bisa, bismillah saya bantu. Saya pernah ikut seminar atau pengajian ataupun kajian tentang masalah penyelenggaraan jenazah ini. Jadi karena banyak ya kaum muslimin yang salah, teledor dalam permasalahan ini. Teledor dan salah dalam permasalahan ini. Kenapa? Karena nggak belajar gitu ya. Karena nggak belajar. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama Islam ini begitu sangat-sangat luasnya. Walaupun kita gunakan umur kita seluruhnya tiap detik, nggak perlu makan, nggak usah istirahat, nggak usah tidur, nggak akan cukup waktu kita gunakan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Salah satunya tentang fikih jenazah ini. Begitu banyaknya permasalahan yang harus kita pelajari. Terkadang kita itu tidak tahu kalau kita itu tidak tahu. Apa? Kita itu tidak tahu kalau kita tidak tahu. Sehingga kita tidak mau tahu. Jadilah kita tidak tahu. Itulah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Innal insan doluman jahula." Sungguhnya anak Adam itu, manusia itu sudah dolim, jahul lagi tidak mengerti, bodoh, tidak mengetahui tentang ilmu. Itu sifat dasar manusia. Nah, kita kepingin keluar dari situ, keluar dari kubangan kebodohan, lautan kebodohan yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan dari manusia ini, yaitu dengan mempelajari agama kita. Seperti itu. Ya, gambarannya pertama kita terbitkan ijazah, kemudian yang kedua wajib pakai atau punya catatan yang nanti disetorkan di akhir pertemuan, dan juga harus hadir terus ya.
harus hadir terus. Ini kayaknya berkurang ya, pertemuan pertama kayaknya lebih banyak. Ini lebih berkurang sedikit kayaknya. Lumayan banyak sih berkurang kayaknya ini. Terlebih-lebih lagi pengurus masjid kita ini mana coba? Antum ya? Apa lagi? 2, 3 ini ya sudah otomatis lah ini. 2 doang. Kayaknya banyak kan? Ya, akhwat juga ada kan ya? Pengurus akhwat juga harus ada. Jadi kita punya masjid ini orang-orangnya juga harus ngerti. Nah, namanya masjid kan kita harus memfasilitasi kebutuhan masyarakat, terkhusus masalah kematian itu tadi ya. Ya, karena masyarakat mungkin banyak yang nggak ngerti, maka kelarinya ke masjid. Orang masjid tahu nggak? Ada yang tahu nggak tentang ini? Tolong dibantu dan seterusnya. Nah kita bantu di sini, kita sampaikan, kita paparkan agar Anda betul-betul ngerti dan mumpuni dalam masalah ini. Itu ya. Jadi silakan siapkan penanya dan buku tulisnya. Bismillah, catat, jangan sampai nggak dicatat. Sesuatu yang urgent, yang penting, poin-poin yang penting catat ya. Poin-poin yang penting catat, karena sangat banyak pelajaran yang akan kita bahas. Saya juga buka kitab ini membahas tentang fikih jenazah ini di Masjid Bakti ya. Depan kebun kayu itu. Sekarang masuk pertemuan 11 nanti malam ya. Pertemuan 11 masuk ke bab sholat ya. Baru masuk bab sholat. Karena fikih jenazah itu pertama mandikan, mengkafani, mensolati, kemudian memakamkan. 4 step ya. 4 tahapan. Tetapi di sebelumnya juga ada fikihnya. Ini contohnya ini. Sebelum kematian. Kemudian setelah dimakamkan, finishnya, finalnya, endingnya apa? Setelah dimakamkan juga ada pelajaran, ada ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah bukti nyata kalau kita ini cinta sama Nabi SAW, bukan hanya ngaku-ngaku saja tapi nggak mau mempelajari sunnah Nabi SAW dan berat untuk menjalani sunnah Nabi SAW. Kaum muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya, pembukaan atau sebelum kita masuk materi pada kesempatan kali ini, kita tuh enak ya, kita ini enak di hidup di zaman ini, sangat-sangat enak. Enaknya luar biasa, nikmatnya luar biasa. Tidak perlu banyak-banyak keluar tenaga, uang, pikiran, waktu. Tidak terlalu banyak lah kita keluarkan untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan hidayah, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan para ulama zaman dahulu. Perlulah kita bahas ya. Kayaknya belum ada kan tentang adab-adab menuntut ilmu, tentang kisah-kisah para ulama dalam menuntut ilmu. Nangis kita. Nangis sejadi-jadinya nangis kita ketika kita mempelajari tentang adab-adab menuntut ilmu. Jadi saking sempurnanya agama kita ini, ada ilmu untuk mempelajari ilmu. Paham? Ada ilmu untuk mempelajari ilmu. Saking sempurnanya ya. Paham? Saya ulang lagi, ada ilmu untuk mempelajari apa? Ilmu. Bukan ilmu yang kita pelajari saja, tapi ada ilmu yang harus kita pelajari untuk mempelajari ilmu yang lain gitu. Sempurnanya agama kita, yaitu adab tadi. Dan perlu kita juga membahas tentang kisah-kisah para ulama dalam menuntut ilmu, yaitu masuk adab juga. Ya, kita bersyukur hidup di zaman ini mudahnya informasi, sehingga kita bisa mengerti ini, mengerti itu tentang kebaikan. Berbeda dengan para ulama zaman dahulu. Para ulama zaman dahulu, mereka berbulan-bulan. Kalau kita logikakan, kapan cari uang untuk makan itu loh. Kalau kita logikakan tuh kapan mereka tuh cari uang untuk makan, untuk ngisi perutnya, untuk memenuhi hak badannya. Tidurnya pun juga sedikit mereka itu untuk memenuhi hak badannya. Kalau sekarang kebanyakan kaum muslimin dibalik, dunianya terbalik. Apa? Mati-matian untuk dunia, ya nanggung-nanggung nanti atau dikit-dikit atau enggak maksimal untuk mencari akhirat. Kalau mereka terbalik di zaman dahulu. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, berkilo-kilometer
dan nggak pakai kendaraan, jalan kaki. Cuman untuk cari apa, satu hadis, satu ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu dengar dari mana itu? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tentang ini. Dari mana coba? Itu dari guru saya, Fulan. Di mana sekarang gurumu? Misalkan kita di Palembang nih. Sekarang dia ada di Jakarta. Nah, Jakarta kan gitu. Kalau sekarang ada pesawat enak ya. Atau telepon, wow, enak kan? Telepon. Guru nomor guru berapa? Kalau dulu enggak, bismillah. Enggak mikir perbekalan, enggak ada pikir-pikiran itu. Pokoknya berangkat, apa yang ada bawa ke Jakarta. Jalan kaki dari Palembang ke Lampung, kemudian Bakahuni, mendaki gunung, melewati lembah, menyeberangi lautan. Itu ya. Sampai ke Jakarta jalan kaki. Cuman dengar satu hadis. Nanti sampai sana, kamu dengar dari mana perkataan ini? Dari guruku yang di sini. Ke sana lagi, terus cuman satu hadis, sehingga nanti ketemulah jalur periwayatan hadis betul-betul sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal menerima mateng. Kaum muslimin yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, enak gitu ya, tinggal terima aja. Sahih, hasan, sahih lidatihi, sahih li ghairihi, hasan lidatihi, hasan li ghairihi. Tinggal terima. Cara menetapkan sahih itu saja susahnya luar biasa. Itu. Ya, sampai ada yang meninggal oleh karena sebab kanker ya, prostat. Ya, kemudian ada yang para ulama banyak yang meninggal karena penyakit tersebut muncul oleh karena sebab beratnya perjuangan mereka untuk menimba ilmu agama Islam. Sampai-sampai ada yang memang mati kelaparan, kehausan. Entah di mana dia bisa nginap, istirahat, tidak dia pikirkan, yang penting terus berjalan. Serta merta untuk apa coba? Untuk mendapatkan surga Allah SWT. Mahal. Surga Allah itu sangat-sangat mahal sekali. Nggak murah. Nah, jadi itu semua cobalah kita bersyukur dengan cara bukan hanya sekedar bersyukur, tapi harusnya kita lebih semangat lagi, apapun cobaannya, seberat apapun. Terlebih-lebih lagi kita begitu mudahnya di zaman ini untuk mendapatkan ilmu, sambil nyantai beli kuota 15.000 dapat 1 giga, sambil tiduran nyetel YouTube, Ustadz ini nyantai itu. Masya Allah, dapat hadis berapa itu sudah. Ya kan? Tapi ya, ada tapinya. Saking mudahnya informasi yang sampai kepada kita itu tadi, mudahnya pintu ilmu yang harusnya kita manfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, menjadikan kita lebih jadi males. Ya enggak? Gampang, Ustadz itu sudah pernah dengar kok kajiannya, maksudnya temanya sudah pernah ketahui kok, gitu ya. Nyantai aja, tinggal di rumah tinggal buka, tinggal nyantai, buka HP, selesai. Malah bikin dia malas. Salah satu guru saya, ustadz saya, pernah bertanya kepada Syekh Abdul Razak tentang mudahnya, enaknya para penuntut ilmu di zaman ini untuk mempelajari agama Islam. Wahai Syekh, kita punya laptop, punya aplikasi tentang hadis, aplikasi Al-Quran, aplikasi tafsir, aplikasi maktabah, perpustakaan online, pustakaan di HP, tinggal ngeklik aja. Begitu mudahnya kita mendapatkan ilmu. Tetapi Syekh ya, saking mudahnya, oleh karena sebabnya amat sangat mudah para penuntut ilmu dalam mencari ilmu di zaman ini, membuat mereka malah malas. Kata Syekhnya enggak, bilang kayak gini, kata Syekh. Tidak. Wal iyadu billah.
Kita berlindung pada Allah SWT dari sifat orang yang seperti ini. Justru ya, dengan mudahnya kita mendapatkan ilmu, lebih semangat lagi kita, lebih berat, bukan lebih berat lagi, lebih mudahnya kita, lebih semangatnya lagi kita untuk mencari ilmu, untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Justrunya kita lebih semangat lagi gitu, seakan-akan dia mengatakan seperti itu. Lebih semangat lagi harusnya daripada para ulama zaman dahulu. Jadi seperti itu, ya. Jangan sampai seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan tentang kajian akhlak tadi, giliran masalah dunia semangatnya luar biasa, ketika masalah akhirat yang penting ya, yang penting saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Fatir ayat 32. Silakan dibuka. Summa awrasnal kitabal ladzi istafaina min ibadina. Kemudian kami karuniakan Al-Qur'an. Kami karuniakan wahyu ilmu kepada hamba-hamba yang kami pilih. Faminhum dzalimun li nafsi. Sebagian mereka mendolimi dirinya. Yang paling hina. Jadi orang mukmin ini, orang umat Islam ini dibagi menjadi 3 tingkatan di dalam ayat tersebut. Faminhum dzalimun li nafsi. Yang paling terendah adalah orang yang mendolimi dirinya. Apa maksud dari orang-orang yang mendolimi dirinya? Orang-orang Islam, umat Nabi SAW yang mendolimi dirinya, kata para ulama tafsir adalah orang yang ahli maksiat. Mudahnya dia melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT, meninggalkan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim. Mudahnya. Walaupun dia yakin memiliki keimanan, akidah yang lumayan kuat, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan keimanan. Dzalimun li nafsi. Yang kedua, wa minhum muqtasidun, pertengahan. Yang paling rendah pertengahan, golongan atau tingkatan yang kedua, naik sedikit, yaitu orang yang muktasid, ya tengah-tengah. Apa tengah-tengah maksudnya? Seorang muslimah yang fokus menjalankan kewajiban, semangat menjalankan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim. Begitupun juga dia semangat untuk meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah kepadanya. Betul? Itu muktasid. Naik lagi. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Yang paling tinggi adalah orang-orang yang fokus dalam mengerjakan amalan-amalan yang sunnah, kata para ulama, maksudnya yang paling tinggi, yang paling terdepan dalam mengejar kebaikan adalah orang-orang yang semangat dalam mengerjakan yang sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah di sini maksudnya adalah amalan yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu maksudnya sunnah. Sunnah dia semangat, dia kerjakan sholat duha, tahajud, sedekahnya, bukan hanya zakat wajib, tapi sedekah sunnah. Semua yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Begitupun dia semangat untuk meninggalkan sesuatu yang makruh. Makruh itu adiknya siapa? Haram. Kalau haram jelas ya, dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Kalau makruh dikerjakan tak berdosa, kalau tidak dikerjakan kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan berpahala juga. Jadi kalau dikerjakan nggak dosa, memang nggak kedosa. Tapi disebutkan itu hukumnya makruh, bukan untuk dikerjakan, untuk ditinggalkan. Maka dia mendapatkan pahala dari situ. Nah, ketika orang fokus dengan amalan sunnah, maksudnya fokus ini semangat untuk mengerjakan yang sunnah, apalagi yang wajib. Ketika dia fokus mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang makruhat,
sesuatu yang hukumnya makruh di dalam Islam. Yang penting jadi belajar ilmu fikih gitu kan. Ya enggak? Ketika sholat ada makruhat. Ketika puasa ada makruhat. Harus dipelajari. Sesuatu yang makruh-makruh. Dia jauhi itu semua bukan untuk dikerjakan. Gampang, itu kan nggak berdosa, nggak masalah lah gitu ya. Kan gitu. Yang penting nggak berdosa. Harusnya apa? Mindset seorang muslim yang sejati, muslimah yang sejati adalah mindsetnya apa? Yang penting berpahala, dapat pahala. Bukan yang penting nggak berdosa. Nah, dia jauhkan sesuatu yang makruh, apalagi apa? Sesuatu yang haram. Itulah orang yang terdepan. Jadi coba bismillah, kejar Firdaus, surga Firdaus. Cukup Ustaz, surga yang paling rendahan 10 kali lipat dunia. Itu sudah kepalangan enak Ustaz, sudah enaknya luar biasa. Orang dapat satu orang mendapatkan menguasai seperti raja yang kekuasaannya 10 kali lipat alam semesta. Itu yang paling rendah, surga yang paling rendah. Gitu, ya. Jadi bismillah ya. Umur kita ini nggak lama. Ya, 60, 70, 80 sedikit yang meninggal. Tiba-tiba sudah 30, tiba-tiba 40, cepat. Pertanyaannya, dengan waktu yang sangat cepat ini, apakah sudah kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk merubah keadaan kita di akhirat atau tidak? Jadi bismillah, bersabar, ya, sabar untuk menuntut ilmu agar kita bisa mendapatkan kebaikan yang amat sangat luar biasa di dunia dan di akhirat kelak. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah motivasi yang ingin saya ingatkan kepada jamaah sekalian, ikhwan maupun akhwat, agar kita ini sadar ya, kita ini adalah orang-orang yang terpilih, yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang terdepan dalam menjalani kehidupan dunia dan di akhirat. Maka bersemangatlah untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengerti, mengetahui tentang amalan sunnah-sunnah sehingga kita kerjakan, dan kita mengerti tentang amalan yang makruh sehingga kita tinggalkan, sehingga kita menjadi termasuk golongan yang tertinggi, sabiqun bil khairat. Surat Fatir ayat 32. Sudah dibuka? Belum, saat tadi sudah dengar, buka lah gitu ya. Buka sehingga nanti dibaca-baca di rumah. Jangan hanya sedekah. Kita ini manusia ini goflah ya, sifat kita itu apa? Goflah, apa? Suka lalai, lupa. Mudah lalai, mudah lupa. Sekarang semangat, berapa detik kemudian jatuh lagi kita itu. Nah, cara kita terus semangat, stagnan terus, ya, aman lah, yaitu murojaah, buka-buka, ulang-ulang lagi, ngulang-ulang lagi, sering hadir pengajian. Sampai pun Anda masuk atau sampai kepada derajat profesor tentang ngerti tentang agama, sampai profesor, apakah tidak perlu belajar lagi? Tetap harus belajar. Karena niat kita belajar bukan untuk mengumpulkan ilmu, bukan mengumpulkan ilmu, tetapi untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebaik-baik bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Gitu ya. Kemudian setelah kita sampaikan beberapa poin tentang permasalahan atau pembukaan dari beliau tentang hubungan manusia dengan dunia itu amat sangat jauh ya. Hubungan antara kita dengan dunia itu amat sangat jauh. Tadi sudah saya ilustrasikan seperti mobil yang saling papasan kemudian saling menjauhi. Kayak gini. Dunia meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia, dua ya. Dunia meninggalkan kita atau kita yang meninggal dunia. Kita meninggal dunia, mati, kita akan meninggalkan semuanya tanpa terkecuali, kecuali apa? Amalan soleh. Maksudnya dunia kita tinggalkan semua kecuali amalan yang kita telah amalkan di dunia. Itu yang kita kerjakan. Harta yang kita sedekahkan, itu yang nanti bersama kita, yang kekal selama kita bersama kita nanti. Atau dunia yang akan hilang. Makanya iman kepada hari kiamat itu, iman kepada hari akhir itu ada dua ya. Iman kepada hari akhir itu ada dua. Satu, tinjauannya ada dua. Pertama apa? Kematian. Kedua, kiamat. Jadi kalau Anda ingin belajar dalam tentang masalah iman kepada hari akhir, iman yang kelima kan, itu dua tinjauannya.
adalah yang pertama kematian, kedua kiamat. Kalau kematian berarti siapa yang meninggalkan? Manusia. Kalau kiamat siapa yang meninggalkan? Dunia. Nah, gitu. Jadi kematian. Ya, ini kita bahas ini. Jadi kita meningkatkan keimanan kita terhadap hari akhir. Nah, keimanan kita terhadap hari akhir, tinjauan dari dunia yang akan meninggalkan kita itu bukan hanya hari kiamat doang. Bukan hanya hari kiamat doang. Karena belum terjadi. Paham? Belum terjadi. Saat ini pun terjadi. Apa itu? Yang sering saya permisalkan ya. Habis makan enak ya, sudah habis makan, selesai. Mau makan lagi, cari uang untuk beli makanan, untuk cari makanan lagi. Habis, cari lagi gitu. Habis, kerja lagi. Kalau di sana, di sorga nanti muttaqiin. Ongkang-ongkang atau bahasa kita apa? Ongkang-ongkang ya? Ngongkang-ongkang atau nyanta-nyanta di kursi gitu ya. Di kasur tidur-tiduran, makanan datang, pelayan datang. Itulah hakikat kenikmatan. Habis ada lagi. Habis ada lagi. Enggak perlu cari. Enggak perlu. Nah, sini kan wildan mukhalladun, pelayan-pelayannya. Kalau dunia kan habis dimakan, ya sudah habis. Kalau habis ya sudah, kerja, cari. Jangan nyantai-nyantai. Baru dapat lagi, habis, dapat lagi, habis, dapat lagi, cari dan cari, capek di situ. Itulah dunia. Nah, kalau kenikmatan yang hakiki, itu juga termasuk iman kita terhadap hari akhir, bahwasanya dunia ini akan hilang. Gitu ya. Nah, jadi salah satu manfaat kita belajar fikih jenazah adalah kita itu akan meninggalkan dunia atau dunia akan meninggalkan kita, meningkatkan kualitas keimanan kita terhadap hari akhir. Itu pertama, secara tidak sadar kita telah membahas tentang pentingnya membahas fikih jenazah ini. Itu pertama ya. Apa? Meningkatkan kualitas keimanan kita terhadap hari akhir. Melepaskan ya, perbudakan kita dengan dunia. Caranya belajar ini. Jadi ketika kita mandiin jenazah nanti ya, mandikan jenazah nanti di ruangan yang tertutup, kita sendirian atau tambah orang berdua misalkan, kita mikir la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Tadi barusan ngobrol sama saya ini orang gitu ya, dalam hati kan ngomong kayak gitu kan. Barusan ngobrol, selalu nyantai, ngopi bareng, ya kan, chattingan bareng. Sekarang sudah dimandiin. Bro ya udah bangun kan gitu. Jadi kadang-kadang kita ini kalau kita pikirkan gitu, nggak diantara yakin nggak yakin gitu ya. Tadi hidup kok sekarang nggak hidup, itu kemana nih orang ini gitu ya. Berarti ada sesuatu yang hilang gitu ya dari kehidupan dia. Sehingga kita sadar kalau kita tuh nanti seperti itu. Jadi itu meningkatkan kualitas keimanan kita terhadap hari akhir. Yang kedua banyak banget ya, banyak sekali memotivasi kita untuk beramal soleh. Memotivasi kita untuk mudahnya bersedekah, khususnya amalan soleh sedekah ya. Yang ana tekankan itu sedekah, karena susah kita ini kalau ngeluarin harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kita ini sangat suka dengan harta, ya enggak? Ketika kita pelit untuk mengeluarkan harta, itu menunjukkan bahwasanya kita tidak percaya dengan kematian. Betul enggak? Betul enggak? Ketika kita pelit, jelas-jelas orang itu betul-betul minta pertolongan, sudah betul-betul diambang kematian lah misalkan gitu, minta pertolongan, Pak makan Pak, sudah 5 hari nggak makan Pak gitu ya, nggak mau mengeluarkan, itu menunjukkan bahwasanya Anda tidak mempercayai kematian. Kata para ulama salaf ya, kata para ulama salaf itu seperti ini kalimatnya. Semua orang sepakat kematian itu apa? Palsu atau asli? Nyata ya? Nyata tidak nyata? Nyata. Sepakat ya kita semua? Sampai pun orang-orang ateis yang tidak percaya dengan adanya Rob Tuhan. Yakin, seyakin-yakinnya. Paham? Sepakat, tidak ada yang khilaf, tidak ada yang khilaf di sini. Tidak ada perbedaan pendapat. Oh, kematian itu tidak ada gitu ya. Ya kan? Pasti sepakat. Tetapi ada tetapinya.
perbuatan, perkataan tidak menunjukkan keyakinan dia terhadap nyatanya, keyakinan dia terhadap kematian. Ya enggak? Katanya yakin kematian itu ada, nyata, jelas di hadapan. Tapi omongannya, perkataannya, perbuatan badannya tidak membenarkan lisan. Tidak membenarkan keyakinan dia terhadap kematian. Paham sampai sini? Jadi kalau kita belajar atau mengingat banyak-banyak kematian, kita akan sadar untuk pentingnya beramal soleh. Pentingnya beramal soleh. Baik, banyak faedahnya, mungkin nanti kita cicil dan dibahas oleh beliau di sini. Setelah beliau memberikan kata pengantar tentang hubungan antara anak Adam dan dunianya, seperti seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh, kemudian capek kan, istirahat di bawah pohon, kata Nabi SAW. Karakibin istadalla tahta syajaratin, santai dulu istirahat, namanya capek kan, perjalanan. Dunia itu seperti itu, kita di situ istirahat santai, duduk, sudah hilang capeknya, summa roha wa tarokaha, kemudian dia meninggalkan pohon tersebut, pergi, melanjutkan perjalanannya. Kemana? Ke kampung akhirat. Tujuan akhir kita apa? Kampung akhirat. Ke surga ataupun ke neraka. Jadi dunia itu seperti itu. Seperti kita melakukan suatu perjalanan. Kita mau ke Jakarta misalkan. Ya itu tujuan kita ke Jakarta. Jangan mampir di Lampung. Itu tujuan kita ke Jakarta kok. Seperti itu gambarannya. Kemudian kita berpindah kepada pasal yang kedua. Itu kan pasal pertama itu pembukaannya. Belum pasal pertama ya. Pasal pertama beliau menyampaikan beberapa ayat, beberapa firman Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan kematian. Banyak di sini, banyak. Kita tidak berpanjang lebar tentang masalah lalu membacakan ayat tentang kematian. Mungkin sudah kita sampaikan tadi kan? Ya, sudah kita sampaikan di awal-awal tadi surat Ali Imran 185. Ya kan? Surat Ali Imran ayat 185. Banyak sekali ya. Al-maut ada ya. Tanpa kita membaca dalil pun kita yakin kematian itu ada. Kemudian setelahnya beliau membuka dengan pasal yang kedua, membahas tentang permasalahan ataupun kumpulan-kumpulan dalil hadis dari Nabi SAW tentang kematian. Ya, tentang apa? Kematian. Kita bacakan beberapa dari hadis Nabi SAW tentang kematian. Kok adem banget ya? Oke, cek dulu ya. Hadis pertama, ya, ada kopi enak nih. Nyindir tapi bolehlah. Yang lain juga boleh kayak ya. Masya Allah, sama bakso panas itu, waduh mantap nih. Kajian atau makan-makan nih. Nggak masalah tapi enak gitu ya. Sambil ngobrol nyantai. Hadis pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, diriwayatkan dalam Tirmizi, aktsiru min hadimil laddat. Perbanyaklah kalian itu mengingat-ingat kematian. Baik, perbanyaklah kalian itu mengingat-ingat penghancur. Lafadznya penghancur keledatan. Lafadznya apa? Penghancur, pemusnah kelezatan, kenikmatan. Yang tadinya punya rumah berpuluh-puluh misalkan, kendaraan mewah banyak, kemudian anak istri, ya, keturunan yang banyak, sawah, ladang, banyak pokoknya.
Kayak siapa yang sudah kita sebutkan kemarin? Jeff Bezos ya. Orang yang terkaya di muka bumi ini memiliki ya apa yang punya Amazon ya, tahu? Berapa? 2.865 sekitar itulah, hampir 3.000 triliun ya. Enaknya luar biasa, enaknya luar biasa. Datang kematian, hilang semua. Jadi rebutan oleh anak, istrinya, keturunannya, hartanya jadi perebutkan. Udah hilang. Nah gitu. Itu maksudnya pemusnah kenikmatan. Jadi kematian itu nama lainnya adalah pemusnah kenikmatan. Begitupun sakit sama. Sakit juga pemusnah kenikmatan. Yang tadinya punya bermiliar-miliar, sakit parah, habis duitnya untuk cari yang namanya kenikmatan lain, yaitu kesehatan. Kayak gitulah. Banyak ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kita itu lemah. Kita itu hina, kita itu fuqara, fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh sombong, itu wajar, kita itu diharamkan untuk sombong, wajar. Kenapa? Kita itu apa yang disombongkan gitu loh. Apa yang disombongkan, sementara kita kemana-mana bawa kotoran. Oh, aku punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Ternyata dibalik semua kekayaannya dia tiap hari kemana-mana bawa kotoran. Kan nggak cantik ya. Gak ganteng kayak gitu. Yang ganteng, yang cantik itu apa? Berhiaskan di balik cadar jilbabmu, guys. Di balik apa? Kukumu gitu ya. Pecimu. Nah, itulah. Bukan hanya luar saja tapi dalamnya juga lah pasti. Nah, banyak-banyak mengingat itu semua. Itu perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah banyak ya cara kita mengingat kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Woro-woro, misalkan pengumuman telah meninggal. Datang langsung. Datang bismillah kalau ada waktu, kalau punya kesempatan datang. Apapun yang bisa kerjaan kita kalau bisa ditinggalkan, berangkat. Hadiri. Dan pahalanya sudah belum kita sebutkan ya, pahalanya belum sebutkan. Datang. Wah, Allah tadi ngobrol sama ana, chattingan sama ana, jual beli sama ana, sukses bareng sama ana tadi barusan. Ternyata sudah check out ya, kayak kita di hotel kan check out. Nah, out sana gitu pergi. Seperti itulah. Begitupun ini juga pelajaran tentang fikih jenazah. Jadi beliau membuat kitab ini berangkat dari banyak dalil, salah satunya ini cara beliau mengingat kematian. Dan buku ini kalau dicetak, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Masya Allah ini belum ada sih memang. Kalau cari-cari belum ada. Di sini setiap lembar, tiap 3 lembar, 4 lembar halaman buku ini dikasih foto kuburan. La ilaha illallah. Ya kan? Nah ini kuburan. Dia ngomong di sini, dia bilang, tadaburilah, pikirkanlah. Ini dulu rumahmu besok di sini. Buka berapa lembar, ketemu lagi kuburan, ketemu lagi dalamnya, lahatnya. Buka dikit lagi, ketemu lagi. Nggak kayak kita di buku sekolahan, buka dikit ada gambar ceweknya, anak sekolahan lagi belajar. Gambar-gambar ini. Kalau kita belajar buku-buku itu kan gitu. Jadi dunianya kebayang, misalkan belajar apa tentang biologi, nanti gambar ini, gambar itu, gambar binatang, fantasinya enak gitu ya, seger gitu ya. Kalau gini, wah langsung takut kita. Takut tapi takutnya positif. Jangan takut malah mundur, tapi semangat gitu. Gitu ya. Nah kalau bisa itu ya. Walaupun kita nggak bisa bahasa Arab, coba PDF-nya nanti kita bagi. Kalau sudah dicatat nomor WA-nya, nanti dibuatkan grup WhatsApp atau grup WhatsApp ya. Nanti disebarkan PDF-nya sambil buka-buka ada apa. Nanti kita baca Arabnya, terjemahkan nanti. Nah mantap. Soalnya dari tadi siang ya. Dari tadi siang sudah datang nah. Jadi butuh yang anget-anget. Sip.
Afwan ya duluan ya. Masya Allah mantap ya namanya. Keren ya. Mantap. Kalau ada gorengan enak banget. Anget gimana sih? Pempek kan sebenarnya. Kalau Ustadz lain kan lucu-lucu tentang perkataan-perkataan ada ya. Kisah-kisah gitu ya, lucu gitu ya. Kalau anak lucunya apa makan itu ya. Nyinggung-nyinggung makan gitu ya, lucu baru ketawa. Ya harusnya kita ini banyak nangis harusnya ya, jangan banyak ketawa. Tapi tidak masalah gara-gara itu tadi kopi kan. Tidak apa, sedikit-sedikit aja ketawanya. Harusnya banyak nangis, banyak takut, banyak ingat kuburan kata Nabi SAW. La ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau kalian itu melihat apa yang aku lihat, pasti kalian itu banyak nangis sedikit, ketawa. Wa ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang kau lihat wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ra'aitul jannata wan nar. Aku melihat neraka dan surga. Pasti kita tidak enak makan, tidak enak tidur, sedikit ketawa, banyak menangis karena mengerikan neraka dan begitu indahnya surga. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas pinter ya. Orang cerdas, orang pinter. Nah, bolehlah dicatat hadis kan gitu. Dalil gitu. Orang yang pinter, orang yang cerdas itu adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya. Dikalahkan hawa nafsunya. Tamak, kepingin jatah kawalnya. BLT misalkan. Ada BLT atau sudah turun belum? Di korupsi ya maksudnya. BLT ini pandemi belum dapat kan ya? Sekarang Bu Risma kan ya. Moga-moga lancar nanti ke dompet kita masing-masing ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, mau dikorupsi atau dia hasrat untuk mengambil hak orang lain, ada hasrat di situ untuk bermaksiat, ditundukkan, dikalahkan hawa-hawa nafsu syaitan, ditundukkan sama dia, dikalahkan sama dia. Itu yang pinter, yang cerdas. Bukan kayak anak nih misalnya badannya gede, bisa banting orang, ngalahkan berapa orang. Bukan itu yang kuat. Tapi yang kuat adalah yang mengalahkan hawa nafsunya. Dan itu satu ya. Orang yang cerdas adalah yang pertama tadi, orang yang menundukkan hawa nafsunya. Kedua, orang yang memperbanyak amalan soleh untuk bekal setelah kematian, kehidupan setelah kematian. Jadi realnya seperti ini ya. Orang yang cerdas itu bukan profesor, bukan ya. Bukan orang yang sedikit-sedikit maksiat, enggak. Orang yang cerdas adalah orang yang berantem ya, terus berkelahi, tidak mau kalah dengan dirinya, hawa nafsu, keinginan buruk di dalam hatinya, dia lawan. Ini perkataan syaitan, ini bisikan syaitan, saya harus kalahkan, nggak boleh kalah saya. Itu yang pertama. Yang kedua, terus beramal dan terus beramal. Fa idza faragta fansob. Apa? Fa idza faragta fansob. Kalau sudah selesai beramal soleh, jangan nganggur. Cari kerjaan lain atau amalan lain yang bisa kita jadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Terus kayak gitu. Nah, itu yang cerdas. Jadi ketahuilah wahai para wali gitu ya. Bukan para wali songo. Maksudnya wali laki-laki, wali yang memiliki anak wanita gitu ya. Cara mendeteksi calon mantu yang baik untuk Anda adalah ini gitu ya. Dia punya dua kriteria ini enggak? Pertama, akhlak berarti kan gitu. Akhlak, dan dia betul-betul semangat dalam beramal soleh. Nah, itu baru mantap. Mantu yang bagus.
Selanjutnya kata Nabi SAW, sambungan dari hadis tadi, wal ajizu, disampaikan kebalikannya. Wal ajizu, sebaliknya, orang yang bodoh, orang yang malas, orang yang lemah, orang yang hina adalah man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang mengikuti hawa nafsu, keinginan buruk hatinya. Ketika hatinya nyuruh ini, enak itu kayaknya maksiat ya. Nurut, ini nurut, nurut, dikit-dikit nurut sama diperbudak dengan hawa nafsunya. Nurut. Wa tamanna 'ala Allah. Kemudian mengharap ampunan Allah. Enak banget kan gitu. Maksiat jalan, berdoa, ya Allah, ampunilah aku, gitu ya. Ya Allah, ampunilah aku, masukkan aku surga, selamatkan aku dari neraka. Tapi terus maksiat, sama saja bohong. Jelas ya? Sama saja bohong. Jadi gitu. Itu yang orang yang tidak cerdas. Nah, dua hadis ini menjelaskan dan menegaskan kepada kita semua bahwasanya pentingnya permasalahan atau pentingnya kita memperbanyak mengingat kematian agar kita betul-betul bersiap-siap, sadar kalau kita ini nanti mati. Banyak ya cara mengingat kematian, ya salah satu belajar fikih ini. Kemudian yang kedua, salah satunya adalah kita ini tidur nih nanti malam, kan lampu dimatiin gitu. Lampu dimatiin, gelap gulita. Nah, seperti itulah nanti rumah kita, di rumah masa depan kita nanti itu bayanginya seperti itulah. Tapi kan hakikatnya nggak seperti itu kan. Alam barzah kan nanti kalau kita dapat kenikmatan luas lah gitu ya. Kalau kita diadab, mengerikan sekali di tempat tersebut, disempitkan sesempit-sempitnya sehingga tulang kita saling bertabrakan menjadi satu. Nah, seperti itu ketika kita tidur, mau tidur di malam, matikan lampu, gelap gulita. Itulah nanti kondisi kita nanti ketika di lahat alam kubur. Nah, seperti itu. Dan tidur ya, mimpi. Tidur pun juga tanda kematian ataupun salah satu cara kita mengingat kematian. Karena tidur itu saudara dekatnya kematian. Kemudian jam berapa nih? 5.13. Setelah beliau menyampaikan beberapa dalil, ayat ataupun hadis, baru setelah itu beliau menyampaikan kepada kita semua di pasal yang ketiga tentang makna hakikat kematian ataupun sakaratul maut. Ya. Jadi kita akan memahami tentang makna maut itu apa, sakaratul maut atau itu apa. Ada namanya maut, al-maut, ada namanya sakarat. Sebenarnya sama, satu kesatuan, tetapi memiliki perbedaan. Seperti Islam dan iman, sebenarnya sama, tapi memiliki perbedaan. Iman, Islam itu memiliki kesamaan, sebenarnya sama, iman sama Islam itu sama. Cuma dia memiliki perbedaan antara keduanya. Seperti contoh ya ayyuhalladzina amanu, Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai orang-orang yang beriman, apakah tidak masuk orang Islam di situ? Masuk ya. Masuk. Ya enggak? Tetapi ada perbedaan di situ. Orang yang beriman adalah orang-orang yang betul-betul mengamalkan apa yang ada di dalam hatinya, bukan hanya ngomong doang, omdo, KTP Islam doang gitu ya. Nah, kematian dan sakarat itu sebenarnya sama, tapi memiliki perbedaan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Itulah subtema yang kita bahas pada pertemuan kedua ini. Pertama, makna arti dari kematian itu siapa? Ya, makna arti dari kematian itu apa sih?
Ta'riful ulama'i lil mauti, pengertian, penjelasan para ulama tentang maksud makna kematian. Al mautu huwa inqita'un wa mufaraqatun wa hailulatun tabdulu halu wa intiqalu min darin ila darin. Yaitu kematian adalah putusnya, berpisahnya, jadi koma-komanya, berpindahnya seseorang dari satu kampung ke kampung yang lainnya, seperti itu lafadznya. Perpindahan seseorang, putusnya hubungan seseorang, perpisahan seseorang dari satu kampung ke kampung berikutnya. Maksudnya kampung pertama apa? Dari kampung dunia ke kampung kedua. Apa itu? Barzakh. Barzakh. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 106, Allah Subhanahu wa taala detail menjelaskan tentang perjalanan anak Adam setelah kematian. Perjalanan Adam setelah kematian. Jadi perpisahan atau pergantian, perpisahan antara anak Adam dari dunia ke alam berikutnya, yaitu barzakh. Sudah Anda sampaikan, kita ini di dunia ini menjalani 5 fase kehidupan. 5 fase kehidupan. Tapi dikhususkan umat zaman ini ditambah 1. Alam maya gitu ya. Alam online gitu. Ada nggak alam online tuh? Antum enggak sadari, di sini kan banyak video di sini nih. Iya enggak? Ini video banyak di sini nih. Ada enggak? Enggak ada. Tapi dibuka di HP ada. Yaitu yang namanya sinyal tadi. Ana pernah lihat video tentang proses internet kayak gitu ya. Cara-cara mengirim informasi, data-data, suara, video dan seterusnya. Enggak pakai kabel kan? Kita telepon kan dulu pakai kabel tuh. Pakai kabel kaleng itu dulu, ingat? Nah, sudah mulai berpindah lagi kabel telepon. Nah, sekarang sudah enggak pakai kabel. Gitu kan? Itu alam maya, alamnya online gitu ya. Nah, barzakh itu apa sih? Barzakh itu adalah, kata para ulama, al-hajizu. Kata para ulama, kalau Anda ditanya alam barzakh itu apa sih, tante? Yaitu apa? Al-hajizu baina syai'aini. Al-hajizu baina syai'aini. Teruslah. Bisa nulis. Yaitu al-hajiz, pemisah. Ya. Al-hajiz, barzakh adalah pemisah antara dua sisi, antara dua keadaan. Ya. Pemisah. Itu barzakh. Sinonimnya adalah alam kubur. Sinonimnya alam kubur. Makanya terkadang kita timbul pertanyaan, orang yang mati seperti di mana yang naudzubillah min dzalik jatuh pesawat Sriwijaya ya, 182 ya. Sriwijaya kan jatuh nih. Sriwijaya Air ya. Di Kepulauan Seribu. Mayat itu kan hancur tuh. Jatuh, banyak yang nggak ketemu kan? Malah ada yang ketemu tangannya terpotong-potong lah, ya kan? Bisa jadi dimakan hiu, hancur, lebur kan gitu. Terus sekarang mereka di mana? Ya Ustaz, padahal nggak dikubur, maka masuk namanya alam barzakh. Itu ya. Jadi yang kita kenal sekarang ini alam kubur, alam kubur, alam kubur. Berarti seakan-akan hanya berkisaran di alam yang namanya kuburan, tanah. Bukan itu saja. Paham?
Jadi ada alam yang kita tidak bisa ketahui, yang tidak kita bisa rasakan kecuali kita mati. Masuklah ke alam barzah, dibakar, dimakan buaya, hancur lebur, kayak proses ngaben dibakar, kemudian tulang-tulangnya dilebur, kemudian dibuang di lautan. Itu nggak dikubur, berarti nggak kena siksaan alam kubur, kan gitu. Cara biar selamat gitu kan. Ada hadisnya seperti itu tentang kisah orang tersebut. Maka jawabannya adalah dia masuk kepada alam yang namanya alam. Jadi pada hakikatnya alam barzakh, alam kubur itu sinonim yang ngikut saja. Nama lain yang pada intinya adalah alam barzakh. Jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala banyak tegaskan tentang masalah ini, alam barzakh, yaitu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza jaa ahadukumul mautu qala rabbirji'un. Tatkala kematian menghampiri mereka, orang-orang kafir. Mereka mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima tarak, agar aku bisa beramal soleh. Jadi orang mati yang di kuburan sekarang ini itu iri sama kita sebenarnya. Kita bisa sholat, bisa punya waktu untuk sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, dan seterusnya. Iri mereka itu sebenarnya. Nyesel sudah nggak bisa lagi. Paling penyesalan datangnya di akhir. Kata Allah SWT, kalla, tak mungkin ya. Tak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sekedar ucapan saja yang kembali kepada yang mengatakan perkara tersebut, nggak ada manfaat penyesalan. Wa min waraihim, dan setelah kematian mereka akan masuk ke fase barzakhun. Dibuka nggak Al-Qur'annya? Barzakhun ila yaumi yub'atsun. Akan masuk fase yang namanya alam barzakh. Jelaskan ayatnya? Itu bukan alam kubur. Barzakh. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai ditegakkannya hari kiamat. Oh, berarti pemisah, tadi kan pemisah ya. Maksudnya berarti memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, pintu dari alam barzakh kematian, pintu dari alam barzakh ke alam akhirat adalah kiamat. Fa idza nufikha fi sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Tatkala ditiupkan sangkakala, tidak ada lagi manfaat nasab, dan mereka akan saling bertanya, menyibukkan tentang nasib mereka. Fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat amalan solehnya, faqulat, kebaikannya banyak, maka orang-orang yang sukses. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru. Tatkala mereka kebaikannya sedikit, malas beramal soleh, banyak kemaksiatan, berat dari timbangan kemaksiatan, faulaika alladziina khasiru, orang-orang yang merugi. Khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dia akan dimasukkan di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha khalidun wa hum fiha kalihun. Api neraka akan menyambar wajah-wajah mereka, dan wajah-wajah mereka akan murung, termenung, takut, sedih. Terus apa? Wa qalu ya? Apa? Ana lupa. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Allah bertanya kepada hamba tersebut, apakah wahai hambaku tidak pernah dibacakan Al-Quran, ayat-ayatku, hadis Nabi SAW kepada kamu, sehingga engkau mendustakan semuanya? Seperti itu. Nah, selanjutnya tentang kisah atau percakapan antara hamba dan Robnya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, barzakh itu. Nah, itulah maksud makna dari kematian. Sepertinya sampai di sini saja ya.
karena butuh persiapan untuk nanti pengajian di bakti tentang fikih sholat jenazah. Jadi kita masih bahas tentang kematian. Nah, sakaratul maut, bolehlah anak dikit sampaikan sakaratul maut ya, tapi nggak ada pertanyaan ya, nggak ada pertanyaan. Jadi waktu pertanyaan kita alihkan ke melanjutkan pembahasan. Nah, sakaratul maut itu adalah ya, sakaratul maut adalah proses perpindahan ya, proses. Jadi kalau kematian itu sudah pindah dari dunia ke alam barzah, sudah selesai pindah, tapi proses perpisahan ya, namanya pasti ada proses. Prosesnya itu yang dinamakan sakarat ya. Yang dinamakan apa? Sakarat. Karena percepat ya, ini panjang sebenarnya. Nanti besok aja kita sebutkan dalil-dalil panjangnya tentang makna sakarat. Sakarat itu secara bahasa adalah sakroh itu mabuk. Bahasa Arab sakrotun itu mabuk. Mabuk. Tapi ini tinjauan bahasa. Mabuk. Kalau orang mabuk berarti apa? Akal sehatnya tertutup. Gak bisa membedakan antara hitam putih, benar salah. Ya enggak? Itu secara bahasa tinjauannya. Maka dari secara bahasa tadi ditarik makna ke makna syariat ataupun istilah. Sakaratul maut itu tadi sudah Anda jelaskan, yaitu proses kematian, proses malaikat mencabut nyawa seorang anak Adam dari badannya. Ruhnya itu ada proses dicabut, itu adalah prosesnya. Tak semulus yang Anda bayangkan gitu ya, tak semulus yang Anda bayangkan. Ibnu Abid Dunya rahimahullah meriwayatkan dari, ini perkataan sahabat ya, perkataan para sahabat, yaitu Sayyad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Sahabat Sayyad bin Aus, beliau mengatakan, kematian itu, saya terjemahkan, kematian itu ataupun proses kematian itu adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia. Kengerian yang paling dahsyat di dunia. Dan akhirat bagi orang yang beriman, dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian itu lebih menyakitkan daripada goresan gergaji. Coba, kalau mau coba, ya, cek aja. Anak pengen ngerasain kayak apa sih proses sakaratul maut itu, nggak percaya misal, nggak percaya. Misal nggak percaya sakaratul maut seperti apa, coba gergaji ya janganlah ya. Jangan, mendolimi tidak boleh. Misal, kalau ya jangan misal, tidak boleh juga misalnya. Seperti gitu ya, seperti seseorang yang menggoreskan tangannya dengan gergaji. Lebih sakit daripada menggoreskan kulitnya dengan gergaji. Lebih sakit daripada sayatan gunting. Lebih sakit daripada panasnya air mendidih di bejanda. Ditutup dengan kalimat yang sangat menakutkan. Seandainya, dan ini juga pelajaran dari Nabi SAW kan, sahabat, ini disimpulkan oleh sahabat. Seandainya orang yang telah meninggal dunia dibangkitkan, disuruh menceritakan, mengilustrasikan sakitnya tatkala dia ditarik ruhnya, sakaratul maut, maka kata beliau, sungguh penduduk dunia tidak akan nyaman hidupnya, tidak akan nyaman makan minum, tidak akan nyaman nyenyak di dalam tidurnya. Kalau misalkan si mayat dibangunin gitu ya, dibangkitkan, ngomong cerita, pasti kita nggak enak makan, nggak enak tidur. Seperti itulah gambaran singkat tentang sakaratul maut. Insyaallah pertemuan berikutnya kita sampaikan detailnya tentang sakaratul maut, beberapa dalil proses tentang sakaratul mauti baru. Jadi besok insyaallah langsung masuk ke pembahasan tentang persiapan ya, sakaratul maut dan persiapan kematian, baru masuk ke pembahasan atau step pertama memandikan jenazah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, dan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita maksimal untuk beramal soleh, sehingga kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.